Yang keempat, adik-adik bisa menguraikan 3 teknik dalam melisankan pantun. Yang kelima, adik-adik nanti bisa mengarang pantun hasil karya adik-adik sendiri. Dan yang terakhir, adik-adik bisa melisankan pantun dengan membacakannya di papan tulis. Nah, adik-adik, manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, adik-adik bisa menjadi pelajar yang hebat karena bisa menuangkan imajinasi adik-adik dalam bentuk pantun. Baik adik-adik, sebelum Ibu menjelaskan arti dari pantun itu sendiri, Ibu mau bertanya dulu, apakah adik-adik pernah dengar orang membaca pantun? Pernah. Pernah dengar di mana? Saya pernah dengar. Oke, baik adik-adik. Kalau gitu, menurut adik-adik itu apa arti dari pantun itu sendiri? Saya Ibu. Ya, adik Indra. Salah satu karya sastra yang terdiri dari 4 baris, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk adik Indra. Ada lagi yang tahu? Oke, baik. Jadi, pantun adalah salah satu karya sastra yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris dan ada yang bersajak AAA dan ada yang bersajak ABAB. Nah, supaya adik-adik bisa lebih jelas lagi arti dari pantun, coba adik-adik baca dulu arti pantun yang ada di papan tulis. Pantun adalah salah satu karya sastra yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris dan ada yang bersajak AAA dan ada yang bersajak ABAB. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik, itu tadi pengertian dari pantun. Berikutnya, Ibu mau bertanya, apakah adik-adik tahu ciri-ciri dari pantun? Adik Indra tahu? Terdiri dari 4 baris, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk adik Indra. Ada lagi yang tahu? Ya, adik Selin. Bersajak AA atau bersajak ABAB, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk adik Selin. Ada lagi yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, coba adik-adik baca bersama-sama ciri-ciri pantun yang ada di papan tulis. Yang pertama apa? Terdiri dari 4 baris. Yang kedua? Terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Yang ketiga? Setiap baris terdiri dari 4 sampai 2 baris kata. Yang terakhir? Ada yang bersajak AA dan ada yang bersajak ABAB. Oke adik-adik, itu tadi ciri-ciri pantun. Berikutnya, Ibu mau adik-adik itu menemukan sendiri ciri-ciri pantun yang adik-adik sebutkan itu dalam pantun yang ada di papan tulis. Yang tahu nanti maju ke depan. Tadi coba baca ciri-ciri pantun yang pertama. Terdiri dari 4 baris. Nah, siapa yang bisa tunjukkan di papan tulis terdiri dari 4 baris itu seperti apa? Ya, adik Indra. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Oke, terima kasih untuk adik Indra. Nah, coba baca ciri-ciri yang kedua. Terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Nah, siapa yang bisa tunjukkan di pantun yang ada di papan tulis mana 2 baris sampiran dan mana yang termasuk dalam 2 baris isi? Saya Bu. Ya, adik Selin. Yang ini dengan ini, Bu. Yang ini dengan ini yang disebut sampiran, sedangkan ini dan ini disebut isi, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk adik Selin. Nah, benar tadi apa yang ditunjukkan oleh adik Selin. Jadi, 2 baris ini adalah sampirannya. Sedangkan 2 baris ini adalah isi dalam pantun. Nah, coba baca ciri-ciri yang ketiga. Setiap baris terdiri dari 4 sampai 8 suku kata. Siapa yang bisa tunjukkan di papan tulis? Di pantun yang ada di papan tulis mana maksud dari terdiri dari 4 sampai 8 suku kata tersebut? Adik Indra. Pada baris sampiran, Ibu, baris pertama ini yang disebut suku kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Terima kasih untuk adik Indra. Nah, coba lihat ciri-ciri pantun yang terakhir. Ada yang bersajak AA dan ada yang bersajak ABAB. Nah, siapa yang bisa tunjukkan di pantun yang ada di papan tulis? Saya Bu. Adik Selin. Baik Ibu. Pantun yang bersajak ABAB di sini ini di akhiran AE
kedua ini berakhiran A sama dengan yang di baris keempat. Baik adik-adik, sampai di sini sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik adik-adik. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan 3 teknik yang perlu diperhatikan dalam melisankan pantun. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau bertanya dulu kepada adik-adik. Apakah adik-adik tahu ketiga teknik yang perlu diperhatikan tersebut? Ada yang tahu? Mimik 1, Ibu. Ya, mimik, seri, Ekspresi. ekspresi. Ada lagi? Intonasi. Nah, tadi yang adik-adik sampaikan itu sudah benar. Coba berikan tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik, 3 teknik yang perlu diperhatikan pada saat melisankan pantun itu ada lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, apakah adik-adik tahu lafal itu artinya apa? Sudah tahu, Ibu. Oke, jadi lafal itu cara seseorang dalam mengucapkan kata. Sudah paham? Sudah, Ibu. Ada yang bisa ulang? Adik nanti. Cara seseorang dalam mengucapkan kata. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk adik nanti. Nah, yang berikutnya itu intonasi. Apakah adik-adik tahu apa itu intonasi? Nada dalam mengucapkan kata-kata itu. Oke, tepuk tangan untuk adik Indra. Jawaban adik Indra tadi sudah benar, tapi Ibu akan coba melengkapi lagi. Jadi intonasi itu tinggi rendahnya nada yang diucapkan oleh seseorang. Ada yang bisa ulang? Adik saya yang bisa. Tinggi rendahnya nada dalam mengucapkan kata itu. Oke, baik, tepuk tangan untuk adik Selin. Nah, yang terakhir ekspresi. Apakah adik-adik tahu apa itu ekspresi? Saya, Ibu. Ya, adik Selin. Raut wajah atau mimik kita dalam mengucapkan kata tersebut itu sesuai dengan ekspresi. Ya, oke, baik, tepuk tangan untuk adik Selin. Oke, baik adik-adik, ekspresi adalah mimik seseorang pada saat melisankan pantun tersebut. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan coba mengarang pantun. Nah, sebelum mengarang pantun, Ibu minta adik-adik itu mengingat kembali bagaimana hubungan adik-adik itu dengan teman dari adik-adik sekalian, atau bagaimana keindahan alam yang ada di sekitar adik-adik. Sambil adik-adik mengamati atau merenungkan, tuliskan poin-poin penting pada catatan dari adik-adik. Setelah mencatat nanti, adik-adik tentukan tema apa yang akan menjadi pantun saya, lalu judulnya apa. Sudah tentukan temanya? Sudah, Ibu. Nah, sambil adik-adik membuat pantun, perhatikan karena Ibu juga akan membuat contoh pantun di papan tulis. Nah, kalau Ibu punya, judulnya itu Sahabat Sejati. Sudah tulis judulnya? Sudah, Ibu. Apakah punya judulnya tadi? Anak yang teladan, Ibu. Intan adik Meli, apa judulnya? Oke, sambil teman-teman yang lain menentukan judulnya, sekarang kita yang sudah tentukan judulnya, coba buat pantun sekarang. Nah, Ibu akan coba buatkan contoh sampiran di baris pertamanya. Oke, ini Ibu punya baris pertama sampirannya. Kalian punya sudah? Sudah, Ibu. Mana kamu punya sendiri? Ibu. Saya punya, Ibu. Oke, yang berikutnya baris keduanya. Ya, Ibu. Nah, ini ya, Ibu punya baris keduanya. Kalian punya sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Saya punya, Ibu. Oke, kalau sudah kita buat baris ketiganya.
Bu. Oke, Ibu punya sudah. Kalian punya sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau baris ketiganya sudah, kita buat baris keempatnya. Ya, Bu. Oke, Ibu punya sudah. Kalian punya sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah, setelah ini nanti adik-adik itu bacakan pantunnya di depan. Baik, Bu. Karena kita sudah membuat pantunnya, sebelumnya Ibu akan bacakan dulu pantun yang sudah Ibu buatkan. Judulnya itu Sahabat Sejati. Kayu kering sudah terbelah, lepas pula ikatannya. Walau aku pernah bersalah, sahabat sejati memaafkannya. Nah, sudah bisa ikut? Sudah, Ibu. Nah, sebelum itu perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Dalam video ini ada anak yang sedang membacakan pantun dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ya, Ibu. Oke, baik, perhatikan contoh pantun yang ada di laptop. Baik, sudah perhatikan videonya tadi? Sudah, Ibu. Oke, sekarang adik-adik saya minta membacakan pantunnya di depan kelas. Ya, yang pertama Arif Indra. Teman-teman, judul pantun saya itu pantun sahabat. Oke, saya akan membacanya. Dari hilir menuju hulu, dinaungi pohon cemara, sahabat sejati dari dulu sampai kini masih bersama. Oke, baik, tepuk tangan dan buka. Baik, terima kasih untuk adik Nita. Yang lainnya simpan sudah pantunnya, minggu depan baru bacakan di depan kelas. Baik, Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelum Ibu membuat kesimpulan terkait materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada adik-adik. Apakah adik-adik sudah paham terkait materi kita hari ini? Sudah, Ibu. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu, Ibu akan membuat kesimpulan terkait materi kita hari ini. Nah, yang pertama tadi itu pengertian dari pantun. Apa tadi pengertian dari pantun? Salah satu karya saya layak dari adik-adik. Oke, baik. Jadi pantun adalah salah satu karya sastra yang tiap barisnya itu, tiap baitnya terdiri dari 4 baris dan ada yang bersajak AAA dan ada yang bersajak ABAB. Oke, baik adik-adik, itu tadi pengertian pantun. Yang berikutnya ciri-ciri pantun. Ada yang bisa sebutkan ulang tadi ciri-ciri pantun? Saya, Bu. Ya, Adik Nita. Terdiri dari 4 baris. Oke, terdiri dari 4 baris. Adik Indra. Terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi, Ibu. Oke, baik. Ada lagi? Adik Melni. Bersajak AAA dan bersajak ABAB, Bu. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, adik-adik, itu tadi ciri-ciri pantun. Lalu, dalam